Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang material yang berkelanjutan. Materi yang kami ambil tentang topik ini yaitu penggunaan aspal porus di Jalan Insinyur Haji Juanda atau biasa kita kenal Jalan Dago. Di sini saya bernama Hasan Murtado dengan NRP 22 2016 095. Saya Muhammad Nova Fauzan, NRP 22 2016 083. Saya Farul Rizky dengan NRP 22 2016 097. Yang melatar belakangi pengambilan materi tentang material yang berkelanjutan berupa aspal porus, yaitu kondisi alam atau lingkungan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi dan kurangnya daerah resapan air di beberapa wilayah yang padat, seperti di kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Nah, dengan demikian mengakibatkan adanya limpasan air permukaan yang cukup besar. Dengan demikian, karena sifat aspal porus yang mampu menyerap air sehingga tidak akan terjadi genangan di permukaan perkerasan jalan. Karena genangan yang berada di atas permukaan jalan akan mengakibatkan cepat rusaknya dari perkerasan jalan itu sendiri. Lokasi yang telah menerapkan metode perkerasan jalan dengan metode aspal porus diantaranya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda atau disebut juga Jalan Dago di daerah Bandung. Ada juga di daerah Pantura atau Pantai Utara dan di beberapa lokasi lainnya yang ada di Indonesia. Bagi penduduk yang biasa tinggal di Bandung dan melewati Jalan Insinyur Haji Juanda atau yang kita kenal Dago, pasti mengenal medan jalan ini. Yang apabila hujan deras, maka jalan berubah seperti sungai yang memiliki arus yang kencang. Kadangkala, saking derasnya, kendaraan roda 2 pun bisa terjatuh. Permasalahan utama kadangkali bukan disebabkan oleh drainase yang tersumbat. Karena saya yakin jarang sekali drainase di sekitar jalan ini yang mengalami tersumbat karena drainase di jalan ini tertutup dan di lingkungan yang bisa dikatakan perilaku buang sampah sembarangan jarang ditemukan. Berdasarkan pengamatan saya, salah satu penyebabnya adalah kemiringan jalan yang memanjang lebih curam daripada kemiringan badan jalan ke arah saluran drainase. Dan ini juga ditambah dengan jarak saluran drainase yang lumayan jauh dari badan jalan. Apabila hujan deras datang, air yang tidak dapat langsung masuk ke saluran drainase akan mengalir ke jalan. Seperti yang kita ketahui bahwa Jalan Insinyur Haji Juanda memiliki kemiringan yang lumayan besar dengan arah yang memanjang dari Dago atas hingga daerah BIP. Maka air yang tidak bisa langsung masuk ke drainase akan terakumulasikan menyebabkan debit air semakin besar di bagian bawahnya. Dari beberapa solusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang perkerasan jalan, aspal porus merupakan salah satunya. Karena sifat dari aspal porus mampu menyerap air sehingga tidak akan terjadi genangan di permukaan perkerasan jalan. Waktu pelaksanaan atau pekerjaan dari perkerasan aspal porus pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan waktu pelaksanaan atau pekerjaan dari perkerasan aspal biasanya. Dengan demikian juga, maka tidak akan ada biaya tambahan atau mempengaruhi biaya dalam penggunaan jasa pekerja dalam waktu pelaksanaannya. Biaya penggunaan pada perkerasan aspal porus tidak terlalu jauh berbeda dengan biaya penggunaan pada perkerasan jalan menggunakan aspal biasa. Karena pada aspal porus tidak ada tambahan zat atau material lainnya, melainkan hanya merubah gradasi dari campuran perkerasan aspal menjadi lebih seragam. Yang membuat studi kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan, aspal porus asalnya dikenal sebagai jenis campuran open grade friction coarse yang banyak digunakan sejak tahun 1950 di Amerika.
campuran aspal dengan kadar pasir yang rendah untuk mendapatkan ruang pori yang tinggi sebesar 20% sampai 25%. Dengan adanya ruang pori diharapkan dapat meresapkan air. Jenis perkerasan aspal porus merupakan teknik pelapisan yang sangat inovatif karena mudah meloloskan air akibat air hujan masuk ke dalam perkerasan secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori udara kapiler. Bukti bahwa aspal porus ini sangat baik untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan larinya pada kondisi cuaca sangat buruk seperti hujan yang mengakibatkan banjir, mengurangi hidroplaning atau disebut juga sebagai gedangan air yang di atas permukaan air, mengurangi dan juga bisa mengurangi kebersihan jalan. Kali ini akan dibahas mengenai pengertian SDGs. SDGs yaitu Sustainable Development Goal. Apa saja tujuan SDGs? Jika mendengar SDGs, tentunya banyak yang tidak tahu dan bertanya, apa itu SDGs? SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goal, yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi SDGs adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB. Tujuannya sangat luas dan saling terkait meskipun masing-masing memiliki target sendiri untuk dicapai. Jumlah targetnya adalah sebanyak 169. SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. SDGs juga dikenal sebagai Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development, atau transformasi dunia kita Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam aspal porus ini dia juga berkontribusi ke SDGs, yaitu pada bagian Sustainable City and Community. Apa itu Sustainable City and Communities? Yaitu dalam penggunaan aspal porus, suatu kota atau daerah bisa dikatakan sebagai berkelanjutan. Mengapa dikatakan berkelanjutan? Karena aspal porus dapat berfungsi sebagai drainase untuk lebih cepat mengalirkan air di permukaan jalan ke samping, yaitu aliran atau selokan. Stakeholder yang terkait pada proyek tersebut adalah pemerintah dan penyedia jasa yang kompeten di bidang tersebut. Aspal porus adalah suatu inovasi teknologi di bidang bahan perkerasan jalan, di mana memungkinkan air mengalir ke dalam campuran aspal melalui rongga menerusnya. Aspal porus mempunyai fungsi yang berlawanan dengan aspal biasa. Apabila aspal biasa mempunyai fungsi melindungi lapisan perkerasan di bawahnya dari air, maka aspal porus adalah malah sengaja memungkinkan air mengalir melewatinya. Penggunaan aspal porus juga diikuti perubahan dari lapisan fondasi di bawahnya. Biasanya, aspal bisa memiliki lapisan fondasi di bawahnya berupa lapis fondasi atas kelas A dan kelas B. Pada aspal porus, maka lapis fondasi yang digunakan harus memiliki kemampuan dalam mengalirkan air. Bagaimana kelanjutan proyek ini ke depannya? Aspal porus di Jalan Dago masih diterapkan di beberapa titik, tidak di keseluruhan ruas jalannya, karena volume lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Dago termasuk tinggi, dan jenis kendaraan yang melintas di Jalan Dago yaitu kendaraan ringan. Maka dari itu, aspal porus masih cocok untuk diterapkan di Jalan Dago ini. Selanjutnya, apa yang dapat dicontoh dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain? Pada penerapan aspal porus ini dapat diaplikasikan pada proyek yang lain, khususnya ruas jalan dengan volume lalu lintas rendah dan jenis kendaraan yang ringan. Contohnya, jalan pada di komplek perumahan. Sekian paparan materi yang kami buat tentang material berkelanjutan dengan topik aspal porus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebarkan video ini dan kasih tahu teman-teman yang lain untuk like, comment, share, and subscribe demi mendukung channel ini agar bisa terus berkarya.